kapan? Sarana-sarana. Anak-anak. Itu tuh langsung sarana gitu ya. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Anastasia Dian, dan di sini kita akan melakukan bincang-bincang sedikit bersama Kak Anton dan Kak Trisna. Oke, jadi kita siang ini akan membicarakan tentang apa? Oke, mungkin mau bahas singkat bahas singkat. Kan bingung kan ngomongnya kan? Udah sudah ngomong kan? Jadi kan kita gini nih. Apa ya? Jadi kita ingin membahas tentang self improvement, dimana gimana sih caranya biar kita itu tidak malas gitu ya ketika melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu kan. Jadi mulai dari mana nih? Pinter dan bridging itu. Emang basicnya emang MC banget. Oke, aku mulai ya. Iya, mulai dari mana nih? Ini kan kita tuh kan makin hari tuh makin bertambah umur ya. Tua. Pernah nggak sih Ya? kalian tuh merasa kayak kok kayaknya aku lebih rajin dulu daripada sekarang. Kok kayaknya sekarang itu kayak merasa makin ada penurunan gitu. Soalnya kenapa ya? Dulu aku merasa SD, SMP, SMA tuh aku orangnya bisa dibilang agak kompetitif. Waduh, kompetitif. SMA tapi SMA-nya awal-awal sih. Udah kelas 2 setelah mulai tahu yang namanya pacaran, udah tahu yang namanya kayak nyari teman. Jadi udah berpaling. Bukan berpaling sih, kayak ada permasalahan lain yang harus aku pikirkan selain dengan jiwa kompetitifku itu. Itu masalahnya. Ya aku curhat aja lah ya. Anaknya SD, SMP, SMA tuh ya akademik ya oke lah. Di samping aku memang agak suka show off orangnya. Show off itu kayak pengen ikut acara gitu loh. Ya kan sih. Ikut acara itu aku suka sebenarnya. Entah aku cuma jadi kesetnya doang di situ apa-apa, entah aku jadi pemeran yang nggak terlalu utama di situ, aku suka sebenarnya. Bahkan lucunya dulu pernah ujian fisika nih, bukan ujian fisika, SMP itu aku pernah ikut tingkat daerah. Apa sih namanya? Olimpiade fisika, aku pernah ikut, aku pikir. Tapi tingkat daerah nih, Bali kecil bro, penduduknya cuma 12 orang. SMP, aku tuh padahal nggak tahu, ya aku nggak pintar fisika. Cuma gara-gara di kelas aku sering bertanya. Diajak nih, aku berapa ya? 8 orang nih. 8 orang ikut. Mungkin teman-temanku tuh kalau ingat ini juga kayaknya ketawa juga kayaknya. Aku itu olimpiade nyontek aku. Bener, nyontek sama temanku yang satu sekolah, nyontek aku. Sumpah. Di antara 60 peserta, kamu peringkat berapa? Berapa? Coba tebak. 3, 2, 6. Tahu? Peringkat 6 itu hasil nyontek semua. Dan teman-teman yang aku contekin itu peringkatnya paling gede 16. Jadi ada aku selama ya sebulan lah. Temanku yang aku contekin itu kan satu kelas sama aku. Cewek nih. Tentu. Dia ngamuk ya, diemin aku dia. Ya kurang lebih hampir 2 minggu lah aku dicuekin sama dia. Masalah juga ya. Sampai digini sama guru, kenapa SMP itu kalau di SMP kan itu ada ini nggak? Kayak setiap siang itu ada pagi itu kumpul dulu. Pagi kumpul dulu nih, kumpul dulu di lapangan, dikumpulin. Kayak mungkin pengarahan pagi lah, biar motivasi dari guru itu ya. Ada siang pagi. Di SMP ku itu tahun-tahun berapa ya jadinya? 2007, 2009, 2010 itu kayak gitu. Pagi yang dikumpulin, habis itu siangnya nah pagi ini teman kalian ini kalian harus mencontoh. Aku udah malu anjir. Itu pas 3 loh SMP. Iya, pas 3 SMP. Itu aku malunya. Iya iyalah. Orang itu bukan hasilku dapat nilai segitu. Ya, kena tuh. Oke. Itu SMP malah berkesan. Terus aku pernah ikut ya kayak OSIS. SMP aku sampai jadi Ketua OSIS. Menara. Asik, banyak duit. Karena SMP nggak ada uang kan? Kan katanya SMP itu
kan pengelolaannya itu kalau dari maksudnya kan pengelolaan kayak pengambilan keputusan itu kan 50 di siswa, 50 di guru. Nah, ketika SMA kelas 1 tuh. Ini aku cerita aja, nanti kan ganti-ganti aja. Ya. Itu kan ya. Sampai gitu. SMA itu aku kelas 1. Bilangnya katanya yang kelas A itu katanya kelas unggulan. Weh, panas dong aku. Weh, aku kelas D sih. Masa aku nggak unggulan? Akhirnya aku selama ini tuh aku suka cari muka dengan bertanya. Di samping itu aku juga ternyata masih bisa jawab. Masih rajin lah kelas 1 itu sampai akhirnya setengah semester katanya yang juara 1 tiap kelas bakal dipindahin ke kelas A. Wih, semakin semangat aku belajar. Saya belajar aku di kelas itu kalau peringkat 1. Pinter Dan dong. kayaknya Ya. aku lihat di raportku dengan juara 3 umum, aku selisih lagi 2 poin. Merasa, saya bisa ke juara 3 umum gitu. Pindah aku kelas A. Disinilah bencana mulai muncul. Disinilah bencana mulai muncul. Kok ada nyamuk sih? Besar lagi. Terus bencana. Rencananya itu adalah dalam satu kelas itu ada 7 orang cowoknya. Sisanya cewek di antara 25 orang. Nah, aku orang desa nih. Aku sekolahnya masih di desa sih, tapi itu ibaratnya orang-orang kota udah pada sana karena kan SMP unggulan kedua tuh yang nggak dapat orang-orang buangan dari SMP satunya lah ibaratnya orang kotanya. Nah, sekolah habis itu kan itu aku bilang kan aku suka tampil itu kan. Pernah ada DBL basket. Oh DBL. iya. Aku pernah tuh. Tahu jadi apa? Ciliter aja. Sampai sekarang kadang-kadang aku mikir, kok aku segoblok itu saja aku mau ya gitu. Ada 2 cowok dan 4 cewek. Kan ada yang ngangkat karena lu 4 cewek cowoknya. Tapi yang satunya masalahnya satunya itu adalah temanku di bencong. Aku enggak ya. Iya. Nah, gara-gara aku ikut itu, aku diledekin sama 6 orang yang dalam satu kelas itu. Iyalah. Ngeledekin aku. Weh, ini bencong ini. Aku digituin kagak kena mental aku sebenarnya. Apalagi jadi di kelas tuh kayak belajar tuh kayak gak nyaman gitu loh. Aku tahu belajar dengan 6 orang tukang bully ini. Sebenarnya nggak semuanya sih. 2 orang aja yang provokator. Yang sisanya itu ibaratnya mereka ikut-ikut aja lah biar berteman sama dia gitu. Makanya kan dari dulu tuh aku ngerasa kenapa sih orang tuh geng-gengan kayak gitu kan. Nggak tahu sih kalau cewek gimana. Kelihatan nggak sih di sini? Ah gitu. Sampai dari situlah aku mulai males pura-pura. Nah, enggak sih. Habis itu waktu itu aku juga SMA ikut OSIS. OSIS itu aku sampai jadi wakil ketua 1. Tapi aku nggak males kayak dari dulu kayak. Aku serius lah. Nah itu dah. Akhirnya aku pura-pura lah siang-siang itu ikut kegiatan OSIS kayak persiapan buat upacara. Kalau SMA kan bahasanya 70% di siswa yang aktif. Siswa, iya. 30% guru. Nah di situ tuh udah sering nggak ikut pelajaran, terus yang ikut acara OSIS. Padahal mah sebenarnya aku biar nggak di kelas itu aja, di kelas ketemu orang itu aja pikirku. Nah itu udah akhirnya mulai turun dari situ. Kayaknya aku peringkat 2 di antara 25 orang di kelas itu. Udah mulai hancur lah. Itu habis itu pas kelas 2 aku udah dari request sama guru BK. Bu, saya kayaknya kalau bisa Bu ya, walaupun saya dapat IPA 1, saya jangan dikasih IPA 1 Bu, biar saya nggak ketemu orang-orang ini. Orang-orang yang pernah ngebully itu kah? Iya. Oh. Saya nggak mau ketemu orang karena saya nggak nyaman di kelas ini dengan mereka. Karena emang nggak tahu kelas bulan di situ tukang bully semua. Soalnya di kelas lain itu cowok-cowoknya oke-oke aja. Biasa aja walaupun aku pernah ikut. Itulah ya. Tapi kira-kira nggak kayak cewek lah walaupun cewek itu lah. Iya. Tapi aku malu sih. Sih. Itu kelas 2 aku tetap sama mereka. Dan walaupun jumlah cowoknya lebih banyak, akhirnya aku mulai ketemu sama teman yang ya bisa lah aku ajak kemana-mana bareng, walaupun tetap dalam bayar-bayar kita itu. Itu. Tapi kelas 2 tuh aku mulai malas belajarnya itu gara-gara aku di Banjar itu jadi kalau di Bali namanya pilihan tunu ya.
ketua pemuda. Hmm. Nah, kan banyakku kecil soalnya nih, banyakku kecil makanya aku jadi gini sama kakakku. Waktu ini tuh, waktu kan ada namanya kayak pemilihan ketuanya itu. Aku itu satu-satunya ketua pemuda yang masih sekolah. Biasanya udah nggak sekolah aja, baru jadi ketua. Kalau sekolah, aku pengen nolak. Begini sama kakakku, udah terima aja. Kalau nggak sekarang, biasanya kamu kena. Mending kamu sekarang kamu ambil. Iya juga sih. Karena aku juga emang aku bilang aku suka ikut dalam kegiatan kayak gitu. Ya udah, ayo aku bilang gitu. Aku juga tahu teman-temanku itu sebenarnya bukan mau nyerang aku sebenarnya. Maksudnya kayak mau difokusin ke satu orang lah. Tiba-tiba yang cowok-cowoknya ya emang di temanku yang satunya itu yang dimasukin namanya. Aku naik namaku dipilih sama cewek-ceweknya. Aku awal-awal tuh gak seneng tuh. Beda lagi 17 suara yang jodoh kan. Tiba-tiba selisih lagi 10 aku yang datang. Iya, aku tuh gimana? Belakang. Makanya sampai aku di SMA termasuk dikenal guru lah. Soalnya suka tidur. Bukan, karena pertama kakakku ya termasuk dikenal sama guru di situ lah. Terus aku juga ya pernah ikut lomba-lomba yang kayak kesenian tuh. Aku dulu pernah ikut ini, usaha dan begitu. Betul. Maka kawin gitu. Aku belajar dari nol tuh. Dulu aku nggak paham, tapi setelah aku kali itu, wah kayaknya harusnya dulu kayak gini ya. Gitu. Sering banget kayak gitu sih. Itu. Nah, akhirnya kok kamu kayak gini deh, kenapa sih deh ini? Ya nggak tahu sih bu, saya juga udah coba, tapi kayak nggak bisa. Gitu. Akhirnya dari puncaknya, aku waktu udah kelas 3 kan ujian nih, fisika nggak ada masuk di otakku, biologi nggak ada masuk di otakku. Pelajaran SMA itu susah banget. Nggak ada masuk di otakku. Saya aku pikir, aku nggak ada lulus kayaknya tahun ini. Sampai mikir kayak gitu? Soalnya waktu itu kan itu peralihan. Aku rasa peralihan yang hidupku ya. Kena fase peralihan SD ke SMP. Biasanya orang langsung keterima pas aku pakai NEM. Tapi untungnya NEMku gede karena dari SD itu gede. Masuk ke SMP itu. Dan tujuanku itu. Dari SMP ke SMA pakai NEM lagi. Biasanya sebelumnya itu enggak. Iya. Pas aku pakai NEM. Pas ujian yang kemarin itu cuma 2 paket. Pas aku kalian jadi 5. Waduh gimana nih ya pikirku. Sampai tapi akhirnya gini dibantu sama ujian sekolah. Ya ujian sekolah itu lebih banyak lah persiapannya. Gitu sama kadang-kadang ini kan ujian tuh kan. Apa yang kita pelajarin itu nggak sesuai sama yang ada di ujiannya kan. Wah itu aku benar-benar kayak ini gimana jawabannya. Akhirnya aku lulus dibantu ujian sekolah karena NEMku rata-rata SMA itu 4. Oke. 4 tuh NEMku sih. Saking bodohnya aku gitu. Ya titik baliknya bisa dibilang pas sudah kuliah lagi sih. Mungkin itu rasa orang paling rajin kayak paling berfaedah itu selama 2 tahun di sini sih. Bukan apa ya, bukan kayak cari nama di mana ya. Maksudnya ya kalau di sini kita diatur tuh, jadi kayak teratur aja lah. Orang kayak sembahyang pagi itu kan tingkat 1 aja yang rajin tuh sembahyang pagi itu karena pernah kita takut sama senior, mungkin kalau kita tahu kamu nggak sembahyang gitu kan. Kalau nggak takut sama pengasuh, tapi aku bisa tuh karena emang udah terbiasa
sampai tingkat 2 pun aku masih sering lah pagi-pagi ke Semayang di Pura situ, teratur di situ. Ya intinya adalah ketika tidak ada yang mengatur lagi kayak sekarang, balik lagi ke setelan pemalasnya. Itu kayak pengen mulai untuk jadian, pengen apa ya, berubah tuh sering sih, tapi kayak mikirnya besok aja lah, tapi enggak. Sebenarnya itu gimana sih, Syah? Kalau kamu, Syah? Aku nggak tahu gimana ya, kayak emang susah sih mengawalinya. Balik lagi ke kemauan diri sama goals yang kita tuju. Kita pasti kayak kalau mau melakukan sesuatu nih harus ada goalsnya nih. Anggap aja aku berdoa ya, misalnya aku pengen banget sesuatu, kadang di situ aku rajin berdoa pagi. Tuh. Pagi berdoanya. Jadi kamu sekitar berapa menit tuh biar ini buat persiapan berdoa itu? Berdoa nggak ada sih, ya bangun, cuci muka, ya udah sisiran beres-beres. Mandi? Enggak, kalau aku berdoa nggak perlu yang kayak mandi gitu sih, nggak perlu. Kayak ya udah nyanyi berdoa sih. Tapi kadang waktu aku kayak udah ngerasa nyaman gitu ya, kayak aku butuh apa sih, kayak udah mulai congkak nih hatiku, udah mulai tinggi hati, udah mulai sombong, kayak udah aku nggak pernah berdoa lagi. Tapi kayak pengen, cuma kayak iya, apa ya, gimana ya? Tapi kayak rasa gini gak sih, walaupun aku nggak doa, aku masih sayang Tuhan kayak iya. Aku masih ingat Tuhan kok. itu iya sih, di situ aku kadang ngerasa berdosa di situ sih soalnya. Jadi kadang sebagai manusia itu harus punya goals dulu untuk melakukan sesuatu, itu nggak sih? Aku nggak tahu ya, selama aku hidup goals sebenarnya apa? Mungkin gara-gara itu juga. Kayak, tapi aku percaya sih, cewek-cewek itu semalas-malasnya mereka tidak akan semalas laki-laki. Kalau bilang nggak, tapi masih ada, dia masih teratur cewek sih. Tergantung dari gimana orang tuanya dia mendidik dia itu. Karena teman-temanku banyak banget yang aku ngerasa dia pemalas gitu. Banyak banget. Mereka main-main ke rumahnya atau kemana, ke kontrakannya kayak. Tadi mana kamu lihat dia pemalas apa enggak? Hanya Ini lihat temanmu, kayaknya kamu tahu gimana? nggak tahu ya, dari misal aku ke kosnya nih baru pertama kali, terus aku ngeliat kayak barang-barang berserakan, terus kayak tumpukan-tumpukan cucian, itu kayak kok bisa Kamu gitu? lagi ngomongin aku tadi. Aku kan ya maksudnya Makanya belum pernah kan? ya dari situ kelihatan. Ya itu deh, malah gimana? Tapi ya, gimana apa yang kamu lalui dari dulu sampai sekarang tuh, kalau menurutmu kamu masih jadi orang yang baik-baik saja atau ada terjadi penurunan atau kamu meningkat sebenarnya? Mungkin maksudnya ini, Apa ya? ya kamu tuh termasuk Kebiasaan. orang, ya Menurutku ya segini-segini aja, bedanya karena sekarang ngekos jadi aku kayak ngerasa agak bebas, cuma mungkin karena dulu udah biasa, misalnya bangun pagi, habis bangun pagi itu harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi ketika aku udah kayak kelepasan gitu, nggak enak. Misal aku seharian tiduran di kasur aja, itu nggak bisa, nggak nyaman, iya. Gitu. Soalnya dulu itu, ini aku dan cewek ya. ya emang Dulu itu itu kita sama dan ini udah maju lagi dulu itu aku rumahku itu di desa di Bondowoso, di agak masuk dia tuh nggak ada SMP yang favorit.
Jadi nggak mau aku itu harus pindah ke kabupaten sebelah. Oh, berarti rumahmu yang lama tuh nih? Oh, bukan pindah, maksudnya aku harus sekolah ke kabupaten sebelah, tapi rumahku tetap di situ. Jadinya paling kurang lebih 30 menitan lah. 30 menit. Cuma nggak tahu sekarang 30 menit di sini tuh rasanya deket. Dulu itu aku ngerasa jauh. Karena kamu masih kecil. Iya, karena masih kecil. Jadi orang tuaku itu bangunin sekitar jam 4. Kita harus nyapu rumah, harus bantuin kerjaan rumah. Pokoknya nyiapin semua sekolah itu sendiri. Makan ya kalau waktu SMP masih nggak bantuin masak dan segala macam karena ibu yang nyiapin. Ibu juga harus kerja. Jadi paginya aku harus sarapan. Sorry tak potong. Itu berarti perkiraan kenapa ibu mau kayak gitu? Apa karena beliau juga sibuk? Apa karena kamu dibiasain biar terbiasa kayak gitu? Kayaknya dibiasain kayak gitu ya. Ibuku itu harus kerja jam ya kayak kita lah, jam 7 lah ya. Makanya mungkin harus dibentuk biasa kayak gitu. Jam 6 lah maksimal aku harus berangkat ke sekolah. Kayak gitu aja terus rutinitasnya tiap hari. Kayak gitu SMP, SMA juga di sana di kabupaten sebelah. Jadinya ya udah kebiasaan pagi itu kayak udah mulai terbentuk. Nah setelah itu menjelang SMA ini kan kita mau ini ya mempersiapkan tes-tesan tuh. Persiapan tes-tesan kira-kira aku dari SMA kelas 1 ini aku emang udah ngincer jadi polisi. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Sebenarnya kan cita-citaku dari dulu kan jadi polisi. Iya. Cuma dari SMA kelas 1 dari ayah itu juga udah nyiapin segala macem, diukur tinggiku itu masih kurang. 156 waktu itu. Sedangkan polisi 160. Udah dari sisi orang tua juga kayak ngasih suplemen, aku juga harus berolahraga nih ceritanya. Itu pas kamu SMA? SMA kelas 1. Kayak SMP kayaknya. Seharusnya kan. Nah udah akhirnya ditambahlah aktivitas pagiku ini dengan olahraga. Dan kamu mau karena kamu memang pengen jadi polisi? Iya, karena aku mau. Jadinya ya udah gitu aja terus itu sampai kelas 2. Nah kelas 2 ini tinggiku 159. 159. Oh, buset, naik juga ya berarti. Naik. Itu masih pertumbuhan ya CPT? Habis itu terus kelas 3 aku nih ngekos akhirnya ngekos sudah mulai bebas. Tapi aku sukanya ngekos itu di sore hari karena kos-kosanku itu deket kolam renang. Aku jadi suka berenang. Berarti bisa renang? Jadi aku ngerasa orang tua aku itu udah menanamkan sejak kecil kalau aku itu harus bangun pagi, aku harus suka olahraga, aku juga harus taat beribadah, kayak gitu. Jadi itu kayak kebiasaan yang tertanam sejak kecil sampai di bawah sekarang. Boleh. Kayak gitu. 50. Satu ya. Ya, Kayak kayak gini kan makanya dia kan sejak kecil udah ditanamkan rajin sholat. Ya, beda sama kakakku itu. Kakakku dari SMP itu di Jember sama nenek kan. Dari SMP. Oh, sama nenek? Sama nenek. Tau lah perlakuan nenek itu gimana. Iya. Ya itu dia ya malas-malasan orangnya. Cuma kalau masalah bersih-bersih ya oke lah. Cuma kalau pas dia kan mau daftar ke Akmil tuh udah kita ngerasa udah telat persiapannya karena kalau sama nenek itu susah. Oh, berarti ini terkata dari bapak ibunya tertata gitu saya. Ibuku yang tertata dan kayak mereka itu tanya deh sama Kak Asin sama Kak Rahmat yang pernah di rumah itu. Bapak ibuku itu suka komen orangnya sebenarnya. Jadi kayak, Dek, misal aku sekarang kecil ya, Dek kamu kayaknya gendutan sedikit deh, kayak gitu. Dek kayaknya gini deh, kayak gitu. Tapi termasuk rajin ya bapak ibu Tasya ini ya video call ya? Ya itu dah.
pagi-pagi bikin anaknya tuh mereka cuma tinggal berdua. jadi CCTV Iya, kadang aku juga bikin kalau kayak ini. Iya. Pagi-pagi ayah udah olahraga dah. Dari Sampai kapan masih ini? Oh mungkin ibaratnya kayak gini ya. Di samping kamu memang diajarkan kayak gitu, terus kayak gitu, kamu juga melihat orang tuamu juga orang-orang yang kayak gitu, tertata juga, konsisten juga, gitu ibaratnya ya. ya, dulu sebenarnya pas waktu aku SMA, dulu kan masih sama-sama kerja tuh, ayah juga kerja di swasta, mereka nggak seintens itu olahraga. Cuma pas waktu aku udah jadi taruna, kebetulan COVID. Nah di situ mereka udah mulai intens olahraga juga. Tuh kan aku juga harus olahraga di rumah. Betul. Berkata sih mereka. Dari dulu pokok ditanamkan gini kayak jadi perempuan itu kayak harus punya kepribadian yang bagus, harus apa sih namanya kalau tentang body itu? Oh, jangan besar-besar gitu loh, sumpah ayah tuh sampai kayak gitu. Iya dia sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu pun kamu dikasih tahu. Ya ngasih tahu apa ibu? Bapakku, Oh, lebih ke bapakku. Dia suka ngasih motivasi gitu. Jadi semuanya, ya aku ngerasa kalau apa yang kita rasakan sekarang sebenarnya itu yang orang tua tanamkan sejak dari kecil. Cuma emang seiring berjalannya waktu kadang kita ketemu sama suasana-suasana baru yang bisa ngerubah kita, dan kita tuh kayak terlena sama waktu tuh. Terima sama waktu. Jadinya Ya, kenapa iya sih. kebiasaan kita itu bisa berubah. Kayak membiasakan hal yang sudah kita rasa salah, tapi kita biasain makin lama jadi habit jadi. Ya, kebiasaan. Apakah harus ke cooperative kos? Terus PP dong, iya sebenarnya nggak juga sih. Ya balik lagi kontrolnya ke diri sendiri harusnya ya. Ini Iya. kayak gitu ya. Tapi peran ini juga bisa sih. Lingkungan. Peran lingkungan, pacar, orang tua juga bisa. Kalau di- Makanya kadang-kadang aku merasa gini loh. Aku malas banget ketika nanti kalau aku udah punya istri, aku bakal rajin lagi mungkin gitu. Iya, karena bakal istri ya yang mau Iya, aku perlu ada lagi yang perlu memilih nih. Kalau di rumah nih, bangun pagi ya ibuku nggak untuk ukuran orang di kampung itu masih normal. Bangunnya jam 6, setengah 7, masih normal tuh. Orang bisa jam 4. Mikir, jam 4 bangun ngapain sih gitu? Orang mau nyapu juga masih gelap gitu. Ya, itu sih. Jam 6 masih harus akal. Pasti dah kalau aku lewat dari jam setengah 7 udah dicariin lah. Disuruh bangun. Kalau nggak belum bangun pun ujung-ujungnya pun aku bangun jam 7 jadi paling nggak. Gitu. Sama kegiatan. Udah tau lah kalau rumah harus nyapu dulu. Karena enak kan bahasa aku lihatnya kotor karena luas kayak gini itu kan. Iya sih. Sama udah tahu kayak harus siang-siang itu kita nggak mungkin. Aku kalau di rumah tuh nggak mungkin berbahan ya. Di rumah pagi itu. Kenapa aku suka masak? Gitu. Karena pagi-pagi itu ibaratnya ibuku masak sendiri nih. Aku kasihan. Ikutlah aku siapin apa-apa masak aku bisa gitu. Itu juga karena habitnya ikutin kakakku. Kebetulan kan aku anak laki-laki terakhir nih. Anak kakakku dua ini ya bisa dibilang mana ya? Mungkin dulu sempat ada kecemburuan sedikit kalian terasa. Aku SD SMP itu di kayak gampang banget kita berantem tuh berdua tuh. Tapi berantemnya pun aku pasti bakal diam, nggak mau ngelawan, nggak berani ngelawan karena tugas juga ibuku agak keras jiwanya dulu. Suka marah-marah. Aku juga ngeliat bapakku mau dimarahin kayak gimana pun, mau dimaki kayak gimana pun, bapakku diam. Aku gitu juga jadinya. Mau dimaki mana ya udah aku diam. Kayak gimana pun perasaanku, aku diam, ikutin aja. Nah itu kok jadi ngomongin itu dah. Jadi habitnya tuh ya karena di rumah tuh kayak udah ada yang ngatur, kayak ikut aja. Kayaknya itu biasa gitu. Ya emang faktor lingkungan sama kebiasaan itu ya. Coba kita bandingkan dengan yang di rumah. Bisa gimana? Gimana? Iya, kalau di rumah beda gitu. Kalau di rumah sama di kos. Kamu pernah? Oh iya kan pernah ngekos di Tabanan. Oh iya, kan? di Tabanan. Iya.
bisa gimana tuh kalau masalah makan itu? Masih makan malam kan? Makan sarapan. Kamu kalau itu sarapan nggak? Beli di mana kamu beli? Di depan itu di depan Oh. nasi uduk tuh. Sarapan dari pagi. Nah itu siang-siang udah Kantor. kerja di kantor. Hmm. Nah malam kadang itu sampai jam 8 jam 9. Sedangkan kalau di rumah baru sampai aja udah langsung disuruh makan. Langsung Aduh. makan gitu. Gitu. Ah. Itu banget lah. Di rumah juga gitu. Iya. Pasti itu. Kayak gitu sih. Jadi nggak kebiasaan juga sih kalau di kampus juga. Apa sih kalau kuliah tuh maksudnya nggak melekat, maksudnya dari pagi dari kecil misalnya udah kayak gitu, jadi ketergantungan jadinya. Iya. Walaupun udah bisa, jadi ngikutin waktu gitu. Tapi kamu selama ngekos itu ngerasa kayak aku kayak jadi tambah males apa enggak? Kerjaan kalau di kos kamu ngapain? Rebahan. Tapi main, karena kan nggak jalan. Nih ya, makanya kenapa aku waktu ngekos pertama aku pernah jualan kopi itu kan Nah iya. gara-gara aku tuh gabut Tahu. dan aku nggak bisa itu gabut. Waktu di taman. Iya, Terus yang kopi jual di kantor kan? di kantin Iya, tadi. di kopi Tasya. Ada yang bilang itu kayak katanya punyanya Tasya. ini Tuhan dia punya gitu. Punyaku. Terus. Itu aku entah aku orangnya suka gitu, suka gabut soalnya pasti diem. Maka kadang pulang kerja tuh masih lama sampai malam di kantor. Iya, kadang aku pulang kayak Ngapain kamu yang kamu? nggak ada mainan gitar, ya udah. Karena masa kayak di kos kayak Mm-mm. males banget gitu ya. Kayaknya dulu itu terbantu sama kayak kegiatan-kegiatan gereja di Tabanan itu kan agak aktif tuh. Aku terbantu sama itu. Kamu berarti suka ngambil kegiatan sekarang kamu sering jadi MC kan? Itu kan karena emang kamu sudah terbiasa, sudah sering maksudnya sebelumnya. Pernah, ya. Itu apa yang bikin kamu jadi suka ngambil kegiatan itu karena apa? Aku nggak tahu ya. Mungkin aku orangnya suka show off, tapi aku malu. Nah, karena gini, aku baru ingat. Kamu suka tampilan? Enggak. Iya. Kalau kamu suka show off-nya karena emang kamu suka aja. Kalau aku ada alasannya. Begini ya. Yang pertama aku tuh ngerasa aku bisa. Pertama aku ngerasa aku bisa. Aku dulu punya apa ya? Punya dibilang trauma ya nggak trauma banget. Jadi dulu tuh aku vokalis kan, vokalis band. Itu pas SMP. SMP. Pas SMP aku tuh vokalis band. Nah. Terus ada seseorang yang entah mungkin dia iri atau intinya dia pengen merebut ini si vokalis. Iya. Terus ada di suatu keadaan aku lagi pensi apa gitu, emang sama pelatihku aku tuh disuruh naik satu nada dari nada dasar yang aku bisa ini. Akhirnya aku bawain lagu itu, lagunya tuh kebetulan aku ciptain sendiri buat band. Terus pas waktu nampilin di pensi tuh orang-orang pada bilang kayak, suaranya cempreng. Jadi aku ngerasa kayak aku dibully. Iya. Jadi aku kayak ciut waktu itu, beneran aku SMP sih soalnya. ciut. Itu SMP kelas 3. Aku mulai ngeband SMP kelas 2. SMP kelas 3 itu aku mulai ciut. Nah, padahal aku kayak ngerasa di rumah ini aku lo bisa gitu. Kenapa pas waktu di atas panggung kadang ada demam sedikit, suaraku getar atau gimana. Jadi gitu, aku sebenarnya pengen tampil, cuma kadang aku malu, takutnya apa yang tak tampilin itu orang-orang nggak suka, terus kayak ini bikin malu aku sendiri gitu. Terus setiap aku mau tampil itu pikirannya, padahal aku itu bisa sebenarnya kayak gitu sih, dari dulu suka tampil. Akhirnya SMA tetap sama orang itu lagi, dan akhirnya bandku ya udah ganti vokalisnya dia. Cewek juga? Cewek? Sekarang masih temenan? Enggak sih. Emang dari awal temenan apa gimana?
bukan nggak teman, kita sama-sama Pak Adus dulu, Oh. sama-sama Pak Adus. Ya udah, kalau sekedar temenan kayak sekedar temenan Instagram yang nggak deket, Iya, gitu iya, kan. iya. Nggak gimana. Kalau aku suka tampilnya gara-gara aku termasuk anak yang ini di rumah. Nggak dilarang kalau mau kemana-mana. SD. Bahkan kalau aku untuk main ke tempat lain tuh nggak bisa. Kenapa? Karena pertama ibuku punya warung, terus saya warung. Itu ibu. Oke lah. Tapi kadang yang kedua, jarak rumahku dengan rumah, kan kalau di Bali itu Banjar kan, sama teman-teman Banjarku tuh, aku di Banjar yang lain, aku di Banjar yang lain aku diamnya, jadinya nggak terlalu nyambung dengan teman-teman yang di Banjar aku. Aku jarang keluar rumah, aku selalu di rumah. Sampai akhirnya aku SMP, aku suka di OSIS karena ya ada alasan ke sekolah. Itu yang pertama. Nah, yang SMA makin banyak aku nyari kegiatan, dan aku bisa di luar, pikir-pikir nggak di rumah. Tapi setelah aku pikir-pikir ternyata juga nggak terlalu buruk sih, nggak terlalu punya teman di desa. Walaupun harus punya juga sih. Kalau terlalu rasa terasingkan di desa itu aneh lah rasanya. Apalagi kita kan kayak penerus gitulah. Dulu ngerasa nggak aneh, sekarang ngerasa agak aneh kalau nggak punya teman. Hingga sekarang bersosialisasi. Dia kan harus balik. Iya. Aku dulu sama temen sebayaku tuh nggak nyambung obrolannya. Mereka ngobrolin apa, aku ngobrolin apa. Karena udah nggak satu lingkup ini, tempat teman nongkrong itu. Setelah sekarang ini baru aku bisa. Aku tipikal orang yang bisa kayak aku di situ aja deh, tapi nggak dianggap aku di situ nggak apa-apa gitu. Yang penting aku bareng sama mereka aja deh gitu. Sekarang baru. Atau gini, paling sampai di situ teman-temanku tuh paling yang beda 5 tahun sama aku itu yang di sekarang. Lebih tua, lebih tua. Mereka yang lebih muda. Oh. Agak aneh Tapi kan? kayak jiwa-jiwanya emang kayak lebih muda kayak. Itu sih. Jadi ya. Sebenarnya mungkin orang-orang yang suka tampil itu dari kecil kayak mereka suka ini berorganisasi. Itu juga dari SMP. SMP kan baru nih, maksudnya pendatang baru. Aku dari kabupaten yang lain. Berarti pindah. Enggak, jadi kayak misal SD ku itu di Bondowoso, SMP ku di Situbondo. Nggak ada yang kenal sama sekali. Tiba-tiba aku masuk OSIS, terus diseleksi 5 besar teratas itu pidato buat calon ketua OSIS. Aku yang masih kelas 7 nih masuk ke dalamnya. Masuk akulah. Aku kayak bingung gimana ya. Disitu aku suka banget ini, suka banget organisasi kelas 1. Di kelas 2 udah gak dibolehin sama ayah biar fokus sama pelajaran. Kelas 2? Kelas 3? Kelas 2. Kelas 7 kan kelas 2? Kelas 7 kelas 1. Oh iya ya, sorry. Nah, ya itu dah. Terus SMA nih aku juga pengen organisasi lagi nih. Ditawarin lah aku sama kan sekolah SMP sama SMA-nya tuh kayak cuma loncat pagar gitu. Awalnya aku sama kita SMA aku samping sini. sampingan. Awalnya itu aku pengen daftarnya di Taruna Nusantara yang di Magelang. Aku udah tes. Ya aku ngerasa bodoh. Itu tes tuh gila, orang-orang itu nganterin kayak sampai pakai pangkat-pangkat gitu, sedangkan aku orang apa, bapakku cuma di swasta, ibuku bidan dengan biaya yang segitu. Kayak untungnya aku gak masuk, akhirnya aku masuk di SMA. SMA nih ya, SMA awalnya ini aku anak IPS. Awalnya ini apa anak IPS? Udah. Terus udahlah tengkar sama ayah. Biasa orang tua kan ngasih orang. Kalau jadi anak IPS itu nggak bisa menebarkan sayap yang luas gitu katanya. Lebih banyak jalannya di IPA deh.
Ya udah, akhirnya dari sekolah ada tes pindah jurusan. Kebetulan soal-soal yang di tes itu kayaknya kopas dari buku yang tak pelajari. Jadi nilaiku tuh besar. Masuklah ke IPA, ke kelas yang anak-anaknya itu kayak robot. Belajar. Di situ aku SMA down. Udahlah, aku ngerasa down. Aku pikir aku bakal mengalihkan rasa down ini ke organisasi. Akhirnya waktu organisasi ini ditawarin lah jadi calon ketua OSIS. Kalau di YouTube masih ada tuh visi dan misi anak TCG sebagai calon ketua OSIS. Serius? Itu diupload sama OSIS SMA. Oh, oke. Cuma Belum besar masih ya? Hah? Masih belum besar saya. Belum, masih lanjut Dan lagi nih. masih lanjut nih Pak. Nah, waktu itu Kita mau cerita juga. Ada senang. tadi udah. Nah, Tahu nggak apa yang gue takutin dari tadi? Itu nggak rekam ya? rekam nggak ya? Rekam. Banyak itu memorinya. Ya, oke lanjut. Nah, waktu itu aku emang udah semangat ya, namanya aku juga jiwa organisasinya tinggi. Waktu itu aku punya pacar. Pacarnya itu kakak kelas. Iya, kita baru pacaran. Tapi dia itu ininya minta ampun apa ya? Posesif. Dia tuh kayak nggak ngebolehin aku di OSIS. Takut karena Entahlah, dia dari keluarga broken home. Dan aku baru sadar. Aku taunya waktu itu Kristen itu nggak boleh pisahkan. Tapi orang tua dia pisah itu kayak aku shock. Terus akhirnya aku kalau SMA itu kampanyenya pertama ke kemana ya waktu itu, ke kepala sekolah, ke kakak-kakak OSIS sebelumnya. Oke. Habis itu harus kampanye ke kelas-kelas itu kan. Aku nggak kampanye ke kelas-kelas gara-gara aku takut menghadapi senior SMA yang kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata pacarku ini nggak ngebolehin, dia posisi banget. Misalnya aku duduk di sini ya, kita rapat OSIS, dia tuh pasti tanya kanan kiri depan belakang gue tuh sama siapa. emang SMA itu perasa agak masih aneh sih. Iya. Masih agak terlalu berlebihan gitu lah malah sih. Pokoknya intinya ada konflik dan aku tuh males banget konflik sama anak itu. Akhirnya aku perlahan-lahan ninggalin OSIS. Di situ aku merasa gila, aku bodoh. Aku bodoh. Di situ kayak aku kehilangan teman-teman banyak, kehilangan kesempatan banyak, kehilangan masa SMA yang indah gitu. Nah, di situ dah aku merasa hancur di kelas aku peringkat berapa ya? 37 dari 40 orang. Peringkat 3 terbawah. Bapakku kaget. Gimana bapak? Ini kenapa deh? Kenapa deh? Apa ya? Soalnya kalau ditanya tiap ujian bisa deh itu bisa begitu. Tapi ya namanya anak bisanya kan kayak ya udah yang penting aku kerjain kok boleh. Disitulah masa-masa kelas 7 yang apalagi bergabungnya SMA. kelas 10. gabung sama anak-anak pinter gitu. Kayak udah under pressure kayaknya. Iya, jadi SMA aku ngerasa nggak dapet ilmu apa-apa. Jadi kan kimia, biologi, fisika aku nggak tahu apa. Yang penting aku nyontek ke temen, aku selesai. Aku ingat matematika aku itu dapat berapa ya? 45. Itu yang aku sesalkan sebenarnya. Pas satunya dulu ke matematika, pintar matematika. Pindah ke kelas setan itu. Sampai kelas 2 itu hancur. Kalau Krisna gimana? Iya. Perjalananmu dari ini apa sih yang kayak ini sebenarnya Ini udah selesai tak lagi. Udah selesai makanya kayak gitu masa SMA aku. Enggak. Kalau dari SMP itu aku malas sih. masih Nggak mana? ikut
les, nggak temen-temen tuh pada aktif di kelas ini itu ekstra. Dan itu pun aku kalau ekstra wajib baru ikut. Iya, itu wajib baru ikut. Terus sampai di waktu kenaikan kelas 2 kan di rolling tuh sesuai ranking, barulah aku nyesel dapat kelas bawah. Lalu, kamu berapa kelas sih? 9, 9 kamu kelas yang nomor 8. Dari situ aku nyesel. Kok aku gini teman-temanku pada naik kelas, maksudnya ini dari asalnya ke atas semua kan gitu. Aku aja kayaknya gini deh. turun sih. Sebelumnya kelas apa sorry? Sebelumnya? Dengarnya lah, maksudnya di turun 2. Yang lain kan naik ke atas. Nah dari kelas 2 ini mulai aku nyari les, tempat les, ekstra masih sih tetap nggak ikut organisasi. Yang penting pendidikan apa belajar. Yang penting aja deh. Sampai sempet ditunggu lomba debat. Wih, semangat terus kamu kayak wah gitu. Aku kayak ikut pemain paling kelasku yang tulis lomba debat ini harus ikut pokoknya. Mungkin dulu aku dikira aktif kali. Di antara maksudnya yang lain. Di antara yang lain ya. Itu masih di kelas ini berarti di kelas 8 tuh. Oke. Dan itu lomba-lomba masuk ke final. Wah. Tapi di semifinal dulu jadi kan peringkat 5 tuh aku yang keempat. Apa ya sebenarnya? Aduh, aku mau nanya. Anggota depannya berapa orang? Hah? Anggota depannya berapa? 3? Iya kita. Berapa persen kontribusimu di sana? Cowok 2, cewek 1. Banyak Kamu aja. Itu tingkat apa nih? tingkat ini sekelas. Aku sih kan 8. Tingkat sekolah. Tingkat sekolah Kelas masih 2. Antara kelas 2. Sekolah itu. Oh, di antara 9 kelas itu berarti. Iya. Di antara 9 kelas aku keempat. Ya lumayan kan. Iya. Itu peringkat 2 kelas terbawah tapi bisa sampai Iya, dua. iya. Udah bisa udah lumayan. Naiklah aku naik kelas 3 ke kelas peringkat 5. Oh, ke kelas 5. Gitu, naik ke 5. Mhm. Dari situ udah lumayan. Lagi aku males. Nggak ngikutin apa-apa lah. Soalnya yang lainnya ternyata ambis banget di kelas itu gitu loh. Dia di kelas 5 itu. Ada males banget. Kayak rasa apa ya? Ngedown duluan gitu. Ya gitu ya. Kadang kalau kita dikumpulkan sama orang-orang yang kayak apa sih ini? Aku kita gitu kayak jadi menjustis diri kita tuh kayak nggak bisa lah. Kayak bisa ini kayak gitu tapi Terus lumayan sih di tengah-tengah lagi. Terus di SMA sama karena nggak ada rulingan kayak gitu loh, jadi aku nggak ada niat untuk belajar lagi. kayaknya tiap orang pemikirannya sama kayak gitu ya. Hampir ya. Ketika kita ngeliat kita kayak santai agas Ya diikut gitu. ya. Ketika kita melihat lawan kita santai, terus kita nggak ngerasa bisa buat ngelewat, kita malah lebih semangat. SMA mu gimana? SMA Biasa berjalan dengan baik-baik saja apa Oh gitu? iya, payah tapi ya. itu nggak ada ini ekstra wajib ngikuti satu. Nah, itu aku pilih UKS sama. Pokoknya nggak ada kegiatan. Iya. Paling cuma jagain orang yang bisa pas aslinya aja. Aku aktif, pokoknya paling nggak aktif di kelas. Yang lainnya itu pada ikut 2 bahkan ada yang ikut 2 ekstra gitu. Itu pun aku diwajibin ya pilih itu aja lah. Maksudnya ya seminggu sekali aja. Nggak aktif sih. Emang ya paling cuma di antara satu sekolah itu memang ada beberapa aja sih yang suka menyibukkan diri sendiri. Iya. Paling pendiam maksudnya di angkatan itu. Maksudnya kayak ini kelas berapa gitu, kalau nggak di dalam ekstra itu pasti apa ya masih ini Ya, masih baru tahu dari ekstra, maksudnya jarang dulu aku nggak pedian sih sampai sekarang juga gitu. Apa? Kalau masalah ini ya, aku ngeliat kan cewek bukan ngejudge ya, cewek apa ngejudge yang cuma ngecap ya. Cewek itu kulihat kan mereka itu
paku dengan harus punya lingkungan yang nyaman dengan punya teman yang sefrekuensi. Iya nggak sih? Kalau kamu sih? Iya. SD, SMP, SMA, kamu punya teman-teman yang berbeda tapi kamu sering nongkrong dengan mereka? SD, SMP, SD sih belum perlu sih. SD masih malah itu dah mungkin harus sih menurutku karena dia itu buat teman kita cerita apa aja gitu loh Kak. Iya. Bukan cuma buat teman ke toilet biasanya. Soalnya di kelas yang itu yang IPA 1 itu yang aku baru masuk itu aku nggak nemuin di situ teman-temannya yang bisa aku ajak cerita. Jadi kadang ya kalau masuk istirahat nggak tahu mereka heboh-heboh sendiri, mungkin juga karena ini pembelajaran udah berjalan 2 minggu, mereka udah terbentuk dengan tim-timnya sendiri, terus kayak aku sebagai orang baru masuk, aku ngerasa terasingkan di situ. Padahal aku itu sama satu temanku cewek dari IPS sama satu lagi cowok. Cuma nggak tahu kenapa meskipun temanku yang sama-sama baru masuk ini kita nggak bisa nyatu. Jadi kita sebangku loh. Sebangku kayak ya udah kayak cuma Pernah nggak kamu merasa tertekan karena kamu di lingkungan yang kamu nggak nyaman karena nggak ada yang sefrekuensi dengan kamu? itu tertekan banget aku nggak. Kalau kamu nggak? Seberapa penting menurutmu itu? Ikut aja sih orangnya. Misalkan Jadi kayak gampang punya teman, kayak punya untuk teman sekedar ada itu gampang ini lebih dia. pokoknya kalau dia pengen ngertiin dia lah maksudnya. Oh lebih ke kamu yang ngertiin dia. Tapi kan kadang ada yang ngerasa kayak kalau kita ngertiin orang tuh ya kayak kita tuh ngikutin dia, kayak kita jadi orang yang berbeda. Nggak apa-apa kalau gitu. Jangan sampai ngerubah sih. Oh. Temenku yang aku ajak nih banyak nggak dipakai sama teman kelas. Padahal dia orangnya baik, itu masa dia aku baik, nggak ada apa sih, nggak ada merugikan aku gini aja gitu. Tapi yang lain tuh ngeliat kayak dia tuh orangnya nakal kayak gitu. Padahal dia nggak kalau dia aku gitu. Dulu nih dari teman SD, teman SMP yang tak ajak duduk bareng sama aku itu masih aku kontak sampai sekarang. Kalau teman SMA kelas 7 ini enggak ada kita hubungan lagi setelah selesai kelas 7 udah kayak ya udah gitu, say bye. Baru ketika aku kelas 11, 12 itu aku punya partner tempat duduk itu. Kita tuh sampai kayak ngerasa bodoh bareng, nangis bareng gara-gara nilainya. Frekuensi sekali. Iya, gara-gara nilainya kecil. Terus waktu itu kita sama-sama daftar sekolah kedinasan. Aku tahu lah dia sebelumnya. Sekarang dan kayak kita udah ada di jalan suksesnya masing-masing. Dia sekarang udah S2 dan aku sekarang udah kerja. Dia S2 deh. Kerjanya di? Mau lagi S2 maksudnya. Dia ada kerja. Belum, dia lanjut Oh, udah pendidikan lanjut. di IPB gitu. Dia waktu itu udah kayaknya apa ya, kalau tukaran pelajar gitu loh ke luar negeri gitu loh. Udah kayak sekeren itu. Terus kayak Cin, kamu tahu nggak kita waktu itu pernah nangis sama-sama gara-gara kita ngerasa bodoh. Ini pelajaran SMA gimana kuat aku begitulah kalau sekolah teman. Ya sih emang terpengaruh itu sih dengan selain dari lingkungan, faktor teman juga mempengaruhi hidup tuh kayak Ya. gimana. Kan ada yang bilang kayak gini kan, kalau kamu mau improve dirimu, kamu harus ada di lingkungan yang mendukung dengan tujuanmu. Bisa jadi. Pertama kali pacaran? Istri.